Halo semua, annyeonghaseyo. Berjumpa kembali dengan saya Mas Opa, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjabarkan tentang syarat prasyarat untuk bisa bekerja di Korea. Tonton terus video ini. Nah, untuk bekerja ke Korea ini sebenarnya cukup tidak terlalu rumit ya untuk syarat-syaratnya ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang harus penampilan menarik, S1, fresh graduate, pengalaman minimal 2 tahun, loyal kepada perusahaan, bersedia lembur, mempunyai ilmu kebal, dan lain-lain. Oh tidak ya, tidak seperti itu ya. Nah, untuk syarat bekerja di Korea, untuk yang pertama yaitu usia. Nah, usianya ini yang sudah ditetapkan oleh BP2MI yaitu usia antara 18 tahun sampai 39 tahun. Jadi untuk kalian yang sudah lulus SMK, ingin langsung mencoba untuk proses ke Korea, ini sudah bisa banget ya. Karena menurut pengalaman saya ya, waktu saya pertama kali berproses ke Korea itu di usia 32 tahun. Ya, waktu saya benar-benar dari nol tidak tahu sama sekali Korea atau bahasa Korea, saya masuk LPK itu di usia 32 tahun di tahun 2022. Waktu saya masuk kelas, itu banyak sekali anak muda yang kisaran usia itu ya antara 18 sampai 25 tahun lah. Banyak yang lulus SMA itu sudah langsung mengikuti untuk proses bekerja di Korea ini, langsung belajar dan masuk sekolah ke LPK seperti itu. Jadi untuk usia ini tidak menjadi hambatan ya, karena memang waktu saya masuk sekolah pun saya usia 32, bahkan sekolah saya itu ada yang usianya itu 37 tahun. Dia baru mulai untuk sekolah di LPK atau baru belajar bahasa. Memulai ya di usia 38 lah. Kalau di usia 39 kalian baru memulai untuk belajar bahasa, takutnya itu terlalu mepet. Karena untuk proses kerja ke Korea ini butuh spend waktu yang cukup lumayan gitu. Jadi ya memulai di usia 38, mungkin di usia 39 nanti bisa mengikuti ujian dan harus lulus satu kali, karena lebih dari usia 39 sudah tidak bisa mengikuti untuk pendaftarannya kembali. Oke, lanjut untuk syarat yang kedua yaitu pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini itu tidak karena ini adalah penempatan kerja visa S9 yaitu non skill ya. Ini adalah pendidikan minimal itu adalah SMP ya, jadi SMP dan sederajat itu sudah bisa mengikuti untuk program ini, jadi sudah bisa mendaftar untuk bekerja di Korea. Bahkan untuk kalian yang memakai paket B itu pun bisa ya. Jadi untuk syaratnya tertulis di web resmi BP2MI itu adalah SMP sederajat, diutamakan SMA atau SMK seperti itu. Jadi untuk semuanya itu bisa mengikuti, bahkan paket C pun sudah bisa juga ya mengikuti untuk program kerja ini. Nah, untuk syarat yang selanjutnya yaitu tidak boleh buta warna total atau buta warna parsial. Nah, untuk kalian yang mempunyai buta warna parsial ini memang dilarang ya, karena nanti pun untuk persyaratannya pun ada dilampirkan untuk hasil dari tes buta warna ini. Sebenarnya gimana ya? Untuk buta warna ini menjadi syarat khusus sebenarnya. Tapi ada juga kawan-kawan saya, ini pengalaman saya, teman-teman saya itu ada yang bisa lulus juga untuk ujian tes buta warna ini seperti itu. Karena katanya sih ya, memang untuk buta warna itu tes buta warna parsial itu bisa dilatih juga seperti itu. Tapi ini tetap kembali kepada kalian masing-masing ya, karena uji syaratnya pun ini tidak diperbolehkan untuk yang buta warna parsial seperti itu. Nah, untuk syarat selanjutnya yaitu tidak memiliki cacat jari tangan atau kaki atau diamputasi. Jadi harus lengkap semuanya ya. Jadi tidak boleh ada cacat jari tangan ataupun kaki. Nah, untuk syarat yang selanjutnya yaitu sedang tidak dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Jadi nggak boleh ya, kalau memang ada kasus, mungkin ada yang kena kasus di Indonesia yang sedang ditangguhkan oleh kepolisian dan tidak boleh
pergi ke luar negeri itu ya tetap tidak bisa mengikuti untuk program ini, seperti itu ya. Nah, untuk syaratnya selanjutnya yaitu tidak pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. Nah, untuk yang pernah dihukum penjara, mungkin ini akan ke-create nantinya waktu kita bikin SKCK ya. Jadi untuk proses kerja ke Korea itu kan nanti membutuhkan untuk SKCK sampai ke Polda. Mungkin itu nanti bakal ada catatan-catatan juga atas hukuman-hukuman yang pernah kita dapatkan waktu di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk syaratnya selanjutnya yaitu tidak pernah dideportasi oleh negara Republik Korea. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah pernah ke Korea dan ada kasus di Korea terus dipulangkan secara tidak hormat atau secara paksa oleh pemerintah Korea, jika ingin balik lagi ke kita itu sudah tidak boleh ya. Kalaupun ingin memaksa pun pasti catatannya pun sudah ada juga di Indonesia maupun di Korea, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tidak memiliki riwayat penyakit TBC, hepatitis, sifilis, HIV, dan penyakit-penyakit menular lainnya. Jadi mohon maaf untuk yang ada penyakit tersebut tidak bisa mengikuti untuk proses kerja ke Korea. Makanya itu dari awal waktu masuk ke LPK itu biasanya langsung ada medical check up, biasanya diadakan oleh LPK. Jadi sebelum lanjut untuk belajar dan proses selanjutnya itu kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa badan kita itu sehat dan bisa lanjut untuk proses ke Korea. Atau kalaupun ada penyakit yang masih bisa yang butuh pengobatan, itu masih ada span waktu untuk masa pengobatan, seperti itu. Nah, untuk syaratnya selanjutnya yaitu harus memiliki alamat email dan nomor telepon aktif. Nah, jadi untuk kalian harus mempunyai alamat email sendiri ya atas nama pribadi untuk nanti bisa digunakan untuk proses bekerja di Korea, seperti itu. Syaratnya selanjutnya yaitu memiliki tabungan atas nama sendiri. Biasanya sih tabungannya itu Bank BNI ya. Nah, kalau di angkatan saya, kalau nggak salah itu harus membuat namanya itu BNI plus PMI, kalau nggak salah. Jadi itu khusus untuk PMI. Tapi setelah itu kayaknya sih masih yang penting kayaknya sih BNI sih. Nggak harus yang ada PMI atau enggak, karena beberapa cabang itu nggak ada yang namanya BNI plus PMI, seperti itu. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu tidak diperbolehkan untuk kalian yang sudah pernah bekerja di Korea selama 5 tahun. Jadi untuk kalian yang sebelumnya sudah pernah bekerja 5 tahun, itu sudah tidak bisa melanjutkan atau mengikuti untuk program G2G ini lagi, seperti itu. Tapi kalau di bawah dari 5 tahun kalian ingin mendaftar itu masih bisa diperbolehkan. Jadi lebih daripada 5 tahun kalian ingin mengikuti ujian untuk ke Korea kembali itu sudah tidak diperbolehkan ya untuk saat ini. Nah, jadi untuk kalian yang sudah 5 tahun di Korea dan tetap ingin mengikuti untuk program ini, nanti pas kalian sending atau melamar ke Korea itu akan ditolak oleh pihak Korea, itu secara otomatis ya. Jadi ya percuma juga seperti itu. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk mengikuti program G2G ini agar bisa bekerja di Korea Selatan. Kalau menurut saya sih syarat-syaratnya tidak terlalu rumit atau tidak terlalu susah ya. Tinggal niat kalian semuanya yang harus kalian pupuk mulai dari sekarang. Untuk kalian yang masih muda, mulailah dari sekarang. Karena kenapa? Saya di usia saat ini adalah usia saya 34 tahun, saya di Korea itu baru 8 bulanan lah. Ada sedikit penyesalan kenapa saya itu nggak dari dulu bekerja di Korea. Kenapa baru usia 34 baru sampai ke Korea. Memang ini sih jalannya sudah ditentukan ya, tapi semoga ini bisa memotivasi untuk kalian yang masih muda atau mungkin kalian yang belum ada bayangan untuk bekerja ke luar negeri, cobalah bekerja di Korea Selatan. Nah, itu saja sedikit video dari saya, semoga bisa memotivasi untuk kalian yang sedang berproses. Tetap fokus pada tujuan kalian, jangan lupa berdoa dan patuh pada orang tua. Salam dari saya Mas Opa, semoga kita semua bisa sukses sama-sama walaupun di tempat yang berbeda. See you the next video, thank you and bye-bye.